Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada uraian pembangunan sebagai pemerdekaan, sesi ke-38. Bapak Ibu sekalian, kembali saya akan mencoba menguraikan hubungan institusi pasar ini dengan kemakmuran, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita diperlihatkan oleh sejarah bahwa kita ini punya potensi besar untuk menjadi tempat lahirnya kemakmuran. Salah satu di antaranya adalah sejarah rempah-rempah. Kemudian setelah rempah-rempah berakhir, masuklah era tanam paksa, 1830. Pada era ini, kemakmuran Belanda luar biasa didapat dari tanam paksa ini. Bahkan pada tahun 1850-an, 50% kurang lebih pendapatan nasional Belanda berasal dari tanam paksa, terutama dari gula dan kopi. Pada tahun 1930-an, itu adalah era keemasan untuk gula. Dia berakhir pada tahun 30-an. Kemudian masuklah kita ke karet. Masa keemasan karet berakhir tahun 60-an. Setelah itu masuk minyak bumi dan hutan. Masa keemasan minyak bumi dan hutan berakhir tahun 80-an. Masuklah kelapa sawit. Sekarang masih menjadi nomor terbesar dunia produsen sawit. Ini Indonesia dalam menghasilkan kelapa sawit. Pertanyaannya, dengan pengetahuan sejarah tadi, dengan pengalaman sejarah tadi, apakah lompatan ke depan akan tetap seperti di masa lalu? Misalnya, masa keemasan kelapa sawit akan berakhir akan berakhir pada tahun 2030-an, katakanlah. Bapak Ibu sekalian, cycle ini akan berjalan. Oleh karena itu, kita harus waspada, jangan sampai mengulang kembali siklus-siklus di masa lalu, yang mana kita selalu berakhir pada titik terendah, kemudian pindah lagi ke sektor baru, tetapi itu secara keseluruhan. Yang kita masuki itu adalah ada dalam tren yang menurun. Ada tren harga atau tren pasar yang terus menurun. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyiapkan itu? Bapak Ibu sekalian, apabila kita buka data balance of payment, saya mengingatkan kembali bahwa struktur ekonomi kita itu belum banyak berubah sejak zaman Belanda hingga zaman sekarang, yaitu dengan ciri tiga yang utama, kita tergantung dari ekspor bahan baku atau bahan mentah, dari perdagangan barang, kita defisit dalam jasa, terutama untuk membayar utang yang besar di situ, dan capital account kita tergantung pada utang luar negeri. Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya katakan pada sesi ini? Satu kemungkinan yang perlu kita tiru dari pengalaman masa lalu itu adalah kreasi nilai tambah harus ada di Indonesia. Artinya apa?
perlu ada kebijakan nasional yang menghambat bahan baku pergi keluar, yang menghambat jenis korporasi yang hanya akan mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia, tetapi diganti, kalau perlu dilelang secara global, bahwa semua foreign direct investment itu ramah terhadap kemakmuran rakyat Indonesia, ramah terhadap lingkungan supaya tidak rusak. Mengapa demikian penting ini? Karena data menunjukkan kerusakan lingkungan itu berhubungan erat dengan kondisi sosial ekonomi yang memberatkan rakyat, apalagi dengan utang luar negeri. Jadi kita perlu kebijakan baru dan utang luar negeri, yaitu setiap dolar dihitung berapa kemakmuran rakyat Indonesia memperolehnya. Demikianlah Sustainable Development Goal ke depan perlu kita internalisasikan dengan perubahan struktur ekonomi yang tercermin dalam balance of payment, yang bisa kita keluar dari perangkap masa lalu yang sampai sekarang belum bisa kita ubah karena semuanya dirancang berdasarkan pola pikir kepentingan pihak lain yang menguasai kita. Karena itulah pembangunan sebagai pemerdekaan mencoba memberikan inspirasi bagaimana kita memerdekakan diri dengan cara berpikir untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ini, termasuk dalam kebijakan ekonomi, termasuk dalam kebijakan struktur pasar, dan termasuk dalam kebijakan perdagangan internasional. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.